Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara selamat malam, salam sejahtera. Saya Silvani Safrudin hadir dalam dialog alternatif pada malam hari ini. TORCH bisa disembuhkan bersama Bapak Insinyur Haji A. Juanda. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kita di 462218, kita tunggu line telepon Anda. Dan langsung saya perkenalkan tamu saya pada malam hari ini, Bapak Haji Juanda. Pak, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat. Oke, malam ini Pak Haji Juanda juga hadir di sini, pemirsa. Mungkin bagi Anda yang ingin menanyakan seputar TORCH bisa disembuhkan atau solusi gagal hamil, saraf mata dan otak akibat TORCH ini, kami undang Anda untuk bergabung di 462218. Tapi sebelum ada yang bergabung dengan telepon kita Pak, pada malam hari ini saya ingin tanyakan, tadi juga sudah ada beberapa penjelasan tentang TORCH ya Pak, dan juga kesaksian yang sudah berhasil dengan menggunakan TORCH ini, dengan menggunakan minuman herbal yang sudah diracik oleh Pak Juanda. Secara klinis mereka yang mengalami gangguan untuk TORCH ini sendiri Pak, biasanya diketahui itu bagaimana Pak? Ya, TORCH ini apa cirinya non spesifik, tidak menimbulkan gejala ya. Bahkan kita di Indonesia ini tahunya kena TORCH setelah terjadi. Biasanya pada ibu-ibu hamil, ketika dia hamil ya, ada flek, kemudian digugur ya, baik gugur sebulan, gugur 2 bulan, tidak berkembang, hamil anggur, hamil luar kandungan, ya prematur atau lahir cacat atau lahir meninggal. Setelah lahir tiba-tiba meninggal ya, dan nanti ada jantungnya, ada flek padanya, ada flek pada paru-parunya, kemudian jantungnya bocor dan sebagainya. Itu sebenarnya. Nah itu awal masyarakat ibu-ibu tidak tahu kenapa kok gugur terus, kenapa anak saya lahir cacat. Nah itu seperti itu. Pengetahuan masyarakatnya masih nihil sekali. Nah ini seragam sekali pengetahuan ini ketika bukan hanya di Batam, saya perhatikan dari Aceh sampai orang-orang Irian. Ketika istri kita mengalami gagal hamil tadi, apa jawabannya? Pasti jawabannya lemah kandungan. Oh ini karena istri saya lemah kandungan, karena kecapean, karena goncang kendaraan atau naik tangga ya. Nah tidak ada yang memberikan pengetahuan bahwa itu bukan lemah kandungan, bukan karena kecapean, itu karena adanya infeksi. Nah, infeksi apa? Yang tadi diterangkan panjang lebar, ada toksoplasmosis, rubella, CMV dan herpes. Nah, saya akan mengajak kepada ibu-ibu dalam pengobatan ini kita bukan langsung minum langsung klek obat ya. Justru besok itu adalah seminar ya. Karena saya tidak akan berikan obat ini tanpa seminar dulu. Maksudnya setuju agar dia tahu pengetahuan ya. Pengetahuan kenapa sih gugur terus, ternyata ada tokso. Saya akan ceritakan apa tokso itu apa, bagaimana cara penuh sebagainya. Begitupun rubella, CMV dan herpes. Kemudian kita belajar tentang reproduksi ya. Nah, banyak ibu-ibu Pak Juanda rahim saya dipotong 1, menggambarkan bahwa seorang ibu tidak tahu rahim yang mana, ada berapa rahim ibu. Nah, maka saya akan terangkan dari bagian-bagian reproduksi pada ibu itu terdiri dari apa saja, kenapa terjadinya sulit hamil, kenapa terjadinya gugur dan sebagainya, itu mereka harus tahu. Nah, setelah tahu persis tentang ilmu penyakit ini, baru kita lakukan pengobatan sehingga sangat efektif dan insya Allah tingkat keberhasilannya sangat luar biasa Allah berikan. Ya. Baik, Pak Juanda, jika memang si pasien tersebut adalah ibu-ibu yang sudah dinyatakan positif hamil, kemudian setelah jalan 2 bulan baru diketahui ada terinfeksi TORCH ini. Nah ini bagaimana untuk metode pengobatan yang akan Pak Juanda berikan kepada pasien? Apalagi seorang ibu itu sudah mengalami misalnya lahir meninggal atau hamil gugur, kemudian hamil lagi karena ketidaktahuan, tidak ada yang mengarahkan ya, itu kehamilan yang riskan sekali. Nah, kemudian kita punya pengalaman di lapangan ketika hamil, silahkan datang aja, kemudian ikut seminar kita obatin insya Allah mudah-mudahan bisa sampai lahirnya, insya Allah. Ya. Baik Pak Juanda, kayaknya ada yang mau bergabung, kita bakal telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak mohon maaf volume suaranya tolong dibesarkan ya. Bapak dengan siapa nih, di mana? Ini dengan Pak Bambang di Tanjung Pinang. Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, Tanjung Pinang. Ya, Assalamualaikum Pak Juanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau tanya Pak. Ya. Selain untuk TORCH ini, apa bisa pengobatan untuk penyakit kista juga Pak? Kista. Iya Pak. Ya, oke ya. Iya, makasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama saya salam untuk pasien saya di Tanjung Pinang, banyak cucu saya ya. Karena ketika lahir saya canangkan sebagai cucu Pak yang Tanjung Pinang, kita di Tanjung Pinang udah banyak sudah lahir ya. Begini Pak,
Nah, tadi apakah ini di luar pertanyaan apakah kista bisa? Nah, Bapak harus tahu, maka besok ikut seminar lebih tahu lagi apa sih kista itu. Bahwa ternyata bahwa toxorubella SMP herpes ini pada ibu hamil akan membentuk kista, Pak. Dia membentuk kista, bentuk mioma, ya, merusak inti sel. Nah, sehingga nanti pada akhirnya dia dalam kesulitan hamil. Karena kista ini ketika adanya pada tuba profi, adanya pada sel telur, ya, akan mengganggu, ya itu. Kemudian apalagi dengan mioma misalnya pada tuba akan menyumbat sehingga tidak bertemu sel telur dengan spermatozoa. Dan hubungan dengan kehamilan juga. Ya, betul bahwa kista itu dia akibat infeksi TORS. Jadi kita mengobati torsnya, ya, mengobati torsnya. Nanti panjang lebarnya besok di saat seminar. Silahkan, kesempatan yang baik karena kita pengobatan hanya sebulan sekali di Batam, ya, sebulan sekali di Batam karena kita punya 24 cabang di Indonesia, ya, provinsi di Indonesia. Dan saya tidak selalu tiap bulan datang ke sini, biasa staf saya. Besok kebetulan saya langsung datang sini, silahkan, ya. Silahkan Bapak atau Ibu yang mengalami gagal hamil, mengalami sulit hamil, ya, atau saraf otak mata gerak, ya, silahkan datang. Yang penting sekarang bukan cerita pengobatan dulu deh, yang penting pengetahuan dulu, ya. Setelah pengetahuan Bapak dapat, nanti Bapak bisa menyimpulkan, oh iya ternyata saya kena TORS. Tentu untuk mengetahui ada TORS juga tidak main-main duga-duga. Nanti saya berikan surat pengantar labnya. Nah, maka untuk ada tidak TORS, uji lab nanti. Uji lab toxorubella SMP herpes, baru nanti akan tahu berapa toxonya, berapa rubella SMP dan baik IgM-nya. Begitu, Pak. Lebih baik Bapak besok Tanjung Pinang kejar saya, ya, untuk ikutin seminarnya. Baik, dan kita informasikan kepada pemirsa Batam TV untuk bisa hadir di Hotel Goya Plaza, ya Pak, ya, untuk mengikuti seminar yang akan langsung diterangkan oleh Bapak Haji Ajuanda, ya pemirsa. Pukul 8, pukul 9 adalah pendaftaran, pukul 9 sampai dengan selesai Anda akan mendapatkan keterangan tentang TORS ini. Dan kemudian kembali kepada pertanyaan saya nih Pak Juanda, apakah anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental juga salah satu penyebab dari TORS ini? Tapi jangan jawab pertanyaan saya, kita akan buka telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Bapak dengan siapa, di mana, Pak? Ahmad. Maaf, Pak? Ahmad. Pak Ahmad di mana? Di Simpangkara. Bengkong? Simpangkara. Oh, Simpangkara. Silakan, Pak. Ini TORS ini bisa untuk ngobatin apa aja? Ya. Pengobatan apa, Pak? Mau nanya ini untuk ngobatin apa aja? Oh, untuk apa aja? Oke. TORS ini untuk apa saja Ya, pengobatannya, ya. Pak? Oke, baik. Langsung dijelaskan nanti Pak Juanda, ya. Terima kasih, Pak. Selamat Ya, malam. mungkin Pak Ahmad tadi nggak dengar dari awal gini, Pak. Maaf. TORS ini adalah virus dan parasit yang terdiri dari toxoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Ketika ada TORS dalam darah kita, ada 3 hal. Pertama, TORS dapat menyebabkan gagal hamil. Ini pada ibu hamil nih, ya, gagal hamil. Gagal hamil itu bisa hamil tapi tidak bisa mempertahankan kehamilan sehingga gugur, tidak berkembang, hamil udah lahir cacat. Kedua, TORS dapat menyebabkan sulit hamil, ya. TORS dapat menyebabkan sulit hamil, ya. Sejak nikah terus sampai berapa tahun dia tidak pernah hamil-hamil, ya. Kemudian TORS dapat menyerang saraf otak mata gerak. Jadi perhatikan ibu-ibu yang pernah gugur atau sudah hamil, ibu akan sering sakit kepala berkepanjangan. Maka sering vertigo, sering radang tenggorokan, sering flu berkepanjangan, ya, migrain. Kemudian otot belakang ini sakit sampai ke persendian, ya. Kemudian pencernaan ini kok penyakit mah tidak pernah sembuh-sembuh. Kemudian pada mata, mulai ada bintik-bintik, ada serat-serat, ada kunang-kunang, kemudian sampai buram, bahkan kayak mau copot aja nih bola mata ini, ya. Kemudian matahari jelas sakit sekali, buram berarti terjadi kebutaan. Kemudian telinga berdengung. Nah, itu bahwa TORS hanya ke situ, ya. Jadi kita pengobatan spesialisasi. Tidak semua kita obatin, dari bisul sampai kanker obatin saya tidak bisa. Kita spesialis tentang TORS yang tadi ketiga hal tadi, Pak Ahmad. Oke. Ya. Baik, kembali kita buka telepon di 462-218 yang ingin bergabung sama kami. Kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah anak keterbelakangan mental? Jadi ketika ada dua ketika lahir cacat fisik non fisik. Cacat fisik ketika lahir kok anak saya seperti ini, ada hidrosepalus, pembesaran kepala, ada mikrosepalus, ada ansephalus, ya, kemudian ompalokel, usus terburai, kemudian ada yang jari-jari tidak lengkap, ya, bahkan minimal bersumbing. Nah, itu ada juga yang non fisik, ya, non fisik anak kita ketika lahir sehat tidak apa-apa,
Tapi udah sebulan, 2 bulan, 5 bulan, kok anak saya belum bisa tengkurap, belum bisa berbaring, anak saya tidak bisa menyagah kepala, matanya tidak bisa lihat, terjadi autisme, epilepsi, Down syndrome, maka Down syndrome tadi akan terjadi cacat mental ya. Jadi akibat hematoxylurous CMV itu memang akan seperti itu. Maka ketika di rumah ibu anak ibu atau saudara ibu ada yang seperti itu, masih belum parah, silahkan datang kita periksakan torsnya. Ketika torsnya positif, kita obatin. Baik, kita langsung kembali buka telepon di 462-218. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa nih, di mana? Saya dengan Bapak Roni di Tiban, Bu. Silakan Pak Roni. Pak Roni. Saya salah satu pasien Pak Juanda juga. Oke, yang kami udah mendapatkan hasilnya. Kami berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala dan juga Pak Juanda. Yang saya tanyakan gini, Pak. Ya. Kami dulu kan menjalani terapi dari Bapak. Kami punya rencana untuk keduanya mau punya momongan lagi. Tapi kami masih banyak rasa khawatir. Ya. Kalau seandainya kami ingin mengikuti program yang kedua kali ini, Pak. Ya. Apa kami harus memakan yang minum kami lakukan sebelumnya dulu, Pak. Gitu. Pak Roni kenapa istrinya pernah gugur dulu? Kenapa? Udah gugur 4 kali, Pak. Tapi saya terapi sama Bapak, kami udah mendapatkan momongan, sekarang udah jalan 2 tahun umurnya, Pak. Ya, oke ya. Nah, terima kasih Pak Roni, saya jawab ya. Terima kasih Pak. Nah, ini Assalamualaikum. Salam. Nah, Pak Roni ini anak Pak Roni udah cucu saya ya. Jadi kita memang punya kewajiban pasien itu dia wajib lapor ketika hamil lapor, lahir lapor, ketika lahir saya canang cucu, termasuk anak Pak Roni ini adalah salah satu cucu saya. Ibu bapak semua tidak di calling dulu Pak Sodi ini, Allah mempertemukan saya malam ini untuk sebagai itibar untuk kita semua. Pak Roni 4 kali gagal hamil, tapi Allah berikan. Nah, sekiranya Pak Roni Allah belum pertemukan obatnya, dia akan ke 5 kali, ke 6 kali, bahkan lahir cacat Pak Roni ya. Kita udah punya data seperti itu. Tapi Allah SWT memberikan suatu yang luar biasa Pak Roni. Kemudian Allah pertemukan, minum obat ini, obat tors ini, itu sembuh tidaknya bukan dengan lisan saya, tetapi Pak Roni waktu itu uji lab awal berapa, nanti yang kedua berapa, ketika dia udah turun baru dia boleh hamil ya. Ketika hamil minum obat sampai 9 bulan, lahir alhamdulillah udah 2 tahun sekarang. Nah gini Pak Roni, memang ketika mau hamil lagi, kita nggak usah ambil resiko. Untuk apa? Kita sudah tahu efektivitas obat ini. Toh ketika mau hamil pun kita khawatir, tetap aja harus minum obat kan gitu kan, minum obat medis dan sebagainya. Nah, semua pasien-pasien saya ketika hamil yang kedua, ya bisa Pak Juanda sehamil ya yang kedua, Bapak nggak usah diem atau ini, langsung datang lagi, langsung minum obat lagi ya. Minum obat 0 bulan sampai 9 bulan ya. Toh tidak seberapa ya, dibandingkan ini tidak seberapa untuk anak kita, maka ibu terus nggak usah khawatir Pak, nggak usah khawatir. Kita udah contoh, saya udah punya cucu dari satu orang itu bisa ada yang 3 dan 4 orang Pak ya. Kemarin saya di Bengkulu itu udah 3 anaknya ya, saya 12 kali gugur dia, 12 kali gugur, sekarang udah punya 3 anaknya, udah besar-besar ya. Anak kedua dia minum, anak ketiga minum, ya alhamdulillah saya udah punya 3. Begitu Pak Roni, nggak masalah. Ya Pak Roni kalau ini besok datang boleh ya. Oke, baik, kembali kita akan buka telepon di 462-218. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih. Jika ingin bergabung sama kami di 462-218, kita tunggu telepon Anda dari sekarang. Baik, jadi berarti bagi pasien yang sudah pernah berhasil, kemudian punya anak lagi, itu juga disarankan untuk bisa... Diwajibkan. Oh, diwajibkan justru ya. Oke, baik. Telepon, ya. Kita buka telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa, di mana Bu? Ulan di Batu Haji. Silakan Mbak Ulan di Batu Haji. Ini mau nanya Pak Juanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau misalnya kita bulannya nggak lancar gitu, 6 bulan sekali gitu, bisa nggak Pak berobat di sini gitu? Saya udah 3 tahun nikah gitu Pak, belum punya anak. Baik. Terima kasih ya Mbak Ulan ya. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ulan ya. Mumpung Mbak Ulan belum 6 tahun 7 tahun ya. Nah, kasus seperti begini bahwa torsi itu pertama tadi gagal hamil, kedua sulit hamil. Nah, sulit hamil kalau setahun belum apa-apa ya. Tetapi ketika udah menjadi 2 tahun itu ada apa kok hamil-hamil padahal tidak masuk KB. Nah,
Itu nanti ketika hamil, ibu akan kecewa, ya. 3 tahun 4 tahun hamil, betapa senangnya, tetapi gugur, bisa gugur 2 bulan, gugur 3 bulan, atau prematur lahir cacat. Nah, silahkan nanti uji labnya, ya. Nanti akan muncul berapa tors senam. Betul tadi bahwa tors juga dapat mempengaruhi sistem hormonal, ya, mempengaruhi hormonal. Jadi ada yang menstruasi 7 bulan sekali, ada yang 5 bulan sekali, atau kacau ini menstruasinya, ya. Jadi lebih baik besok ikutin seminar dulu, ya, supaya pengetahuannya dapat, ya. Kita bisa panjang lebar saya ngomong, kalau di Bogor bisa sampai 6 jam saya bicara tentang ilmu penyakit ini, ya. Nanti besok mungkin nggak sampai inilah, kita persingkat, ya, supaya yang penting ibu paham apa-apa yang bapak ibu alami dalam tubuhnya yang sekarang ini tidak mendapatkan pengetahuan, ya. Insya Allah silakan, nanti insya Allah ada manfaatnya. Baik, kembali bukaan telepon di 462218. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Bapak dengan siapa di mana, Pak? Halo, Pak. Terima kasih, kita masih tunggu ya di 462218. Untuk TOR sendiri, Pak, apakah untuk kita juga sarankan untuk suami juga harus hadir juga, Oh Pak? iya. Ada telepon kali. Oke, kita udah bergabung ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke. Oh, baik, terima kasih. Ya. Biasanya begini. Bahwa toxurubella herpes ini bukan hanya nyerang pada istri kita, ya. Tors ini menyerang pada laki-laki, pada perempuan, ya. Dewasa, muda, lansia akan kena, ya. Nah, bahwa ini nyerang pada suami sehingga nanti akan mempengaruhi fertilitas, merusak kualitas spermatozoa, baik jumlahnya, kekentalannya, fertil, sehingga nanti cenderung pada sulit hamil. Jadi dua-duanya besok suami istri harus hadir, harus datang mendengarkan sebenarnya, sehingga nanti pengetahuannya seimbang, ya. Oke. Saling mendukung nanti. Baik. Ya. Kembali kita bukan telepon di 462218. Baik. Pak Joni mau tanya juga, apa benar TOR ini belum bisa disembuhkan sampai hari ini, Pak? Ya. Dari tahun 90 saya kena TORS ini. Jadi sebelum tadi Pak Roni, ya, Pak Roni 4 kali gugur, kemudian kemarin di Bengkulu sampai 12 kali gugur, ya. Tentu saya lebih senior. Saya tahun 90 kena penyakit ini, kena TORS ini, sehingga saya meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, angkat 5 bulan. Mungkin antara saya dengan Pak Roni ada perbedaan. Mungkin 4 kali gugur Pak Roni karena Pak Roni tidak tahu, tidak keluar banyak. Tetapi ketika 1 kali gugur tahu TORS, ya, mau nggak mau kita harus berobat. Harus sama siapa berobatnya, ya? Karena ini virus, bakteri, parasit, tentu kita dengan medis berobatnya. Nah, saya pun begitu dari awal udah ke medis, Pak. Nah, sementara kita pengobat 5 tahun saya minum obat dengan ini. Sampai minum obat 8 jenis obat yang harus diminum tiap 5 jam sekali, ya. Tetapi memang tidak pernah turun, tidak pernah hilang. Sehingga tadi gagal dan terus, ya. Nah, itu luar biasa, waktu terbuang banyak, biaya sangat banyak, ya, stres dan sebagainya, ya. Nah, maka ini alhamdulillah Allah memberikan ini pengetahuan ini, ya, kemudian ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Ini terbukti 24 provinsi cabang di Indonesia, dan saya kira cucu saya udah tersebar di Indonesia, di provinsi dan di kabupaten kota Indonesia, karena udah bukan ratus, kita udah ribu dan tercatat semua, ya. Kita dari awal penelitian, jadi setelah saya punya kedua, saya penelitian selama 3 tahun, saya udah prediksi suatu hari akan bertemu dengan para pakar, ya. Saya udah tahu seperti itu. Maka yang pertama pegang saya data saya pegang betul, ya. Nah, maka di situ dari berbagai kalangan, ya, yang kita obatin, dan itu luar biasa, ya. Yang jelas untuk saya sangat senang bahwa ini bermanfaat untuk kita, ya, khususnya yang sama dengan kasus istri saya, ya. Itu insya Allah bisa memberikan ini solusi lah, ya, berikan solusi, sehingga tadi Pak Roni sampai 4 kali gugur, mau kemana lagi dia, ya. Saya aja tinggal di Jakarta kesulitan, ya. Nah, alhamdulillah Pak Roni Allah berikan juga, alhamdulillah, ya. Nah, dan di Batam luar biasa. Di Batam ini saya kira kepulauan, tetapi tingkat kesembuhan luar biasa. Lebih dari 300 orang yang sudah lahir di sini. Banyak di kepulauan, ya. Di Pulau Lingga, kemudian ada juga di Tanjung Pinang, kemudian pulau-pulau itu udah banyak gitu. Alhamdulillah itunya.